lagi sama aku Nabila. Jadi di podcast kali ini aku mau bahas tentang bullying. Tapi sebelum itu aku di sini nggak sendiri. Aku ditemani sama partner aku Nisa. Halo Nisa. Halo. Halo Bila. Hai. Oke. Jadi di sini aku mau nanya beberapa pertanyaan nih ya yang aku mau tahu tentang bullying gitu. Nisa pernah nggak sih ngerasa terintimidasi atau terancam gitu di kelas atau di lingkungan? Kalau di lingkungan sekitar mungkin enggak ya. Paling kayak kita di waktu zaman sekolah kan kayak masih banyak buat marak-maraknya bullying ya. Jadi tuh pernah tuh, karena kan dulu pendiam banget gitu kan, belum kayak apa namanya seceria inilah, masih kayak introvert banget lah. Jadi tuh jadi korban bullying. Alasannya karena Ya karena pendiam. Terus kalau diajak ngobrol kayak cuek gitu. Jadi kayak ngomong secukupnya. Iya. Kalau introvert. Terus kalau misalkan itu pendapat Nisa nih tentang kalau misalkan ada orang yang suka foto diam-diam atau video Nisa diam-diam tuh Nisa gimana? Kalau prinsip aku kayak gimana ya, kayak aduh ini orang udah sopan banget gitu. Minimal kayak kalau mau fotoin tuh izin dulu lah. Kan kita nggak tahu tuh kayak tuh foto mau disebarluaskan atau mau disimpan pribadi, kan kita nggak tahu. Siapa tahu disampaikan, ya kan? Kan kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Nah, iya. Oke. Terus kalau misalkan itu kejadian bullying yang terjadi di depan Nisa nih, apa yang Nisa lakuin? Mungkin ya melerai dulu lah ya. Kita cari masalahnya apa. Terus kita cari juga solusinya bareng-bareng. Kenapa sih si A ngebully si B gitu kan? Iya. Jadi kayak kita melerai lah, kita damaikan gitu. Terus menurut Nisa nih, kalau misalkan sifat bullying tuh dari sejak dini tuh bakal kebawa nggak sih sampai nanti dia dewasa gitu? Mungkin kalau sejak dini kayak usia SD, SMP itu udah suka ngebully tuh, mungkin kalau dewasa tuh bakal kebawa juga kalau dia mainnya di lingkungan yang toksik. Bisa dibilang gitu lah ya, yang pergaulannya kurang Bagus lah gitu. Jadi harus pintar-pintar buat milih temen nih, mana yang baik, mana yang enggak gitu. Bener banget. Oke. Terus menurut Nisa nih, gimana caranya nyelesain kasus pembulian itu gimana? Kalau semisal kayak contoh aja nih ya, di kelas dah, di lingkungan kelas ya, kalau ada yang dibully kayak kita tuh biasanya nih ada nih beberapa anak nih ngebully itu karena adanya miskom, ada juga karena fisik dia kurang lah atau tengkil gitu. Ya ini kayak ngatain nih. Iya itu ngatain. Terus menurut Nisa tuh sudut pandang Nisa tentang si pelaku pembuli itu gimana? Sudut pandang aku sih ya kayak kita lihat dulu nih, kayaknya ini anak kayak ada sebabnya ngebully gitu. Bisa aja karena dia broken home nih, semisal di rumah, terus orang tuanya pada kerja nih, ada yang mencar ke sana ke sini, mungkin kerja kan jadi kayak kurang kasih sayang, jadi dia caper gitu. Ada orang lagi duduk karena fisiknya jelek atau apa gitu, tiba-tiba dibully. Jadi cari-cari salah. Iya bener. Kok lu dekil banget sih, kok lu hitam sih gitu kan. Jadi kayak ada aja bahan buliannya karena dia caper. Bisa perhatian orang lain. Iya. Pengen dipeduliin, perhatiin gitu. Betul. Terus kalau menurut Nisa cara mencegah bullying itu gimana? Tadi ya kayak kita jangan sampai miskom. Kita juga kayak jangan sampai kayak misalnya nih orang jelek banget ya, kita jangan bilang langsung kok lu jelek sih, kan belum Jangan langsung to the point. Iya betul. Yes. Jadi kayak dia kalau langsung tuh kok lu jelek banget sih, terus Tapi- dibaca ya sekitar apaan sih lu, ntar ujung-ujung berantem. Iya. Jadi saling bully, selek lah ini. Ntar di kelas juga kayak ke teman-temannya masa gue dikatain jelek nih sama ini, terus ntar jadilah debat lama jadi bully. Terus menurut Nisa faktor yang membuat seorang ngebully itu apa sih? Ya mungkin tadi ya karena kurangnya kasih sayang dari orang tua, jadi kayak caper lah.
caper ke teman-temannya biar diperhatiin. Mungkin juga karena faktor pergaulan yang kurang, ya gimana lah, tahu sendiri anak-anak zaman sekarang kan. Anak-anak zaman sekarang juga ngebulinya parah sih. Sampai Ya. ya kan kasus-kasus Kasusnya pembunuhan karena ya itu dibully karena dia nggak kuat mentalnya. Mental orang kan beda-beda kan. iya betul banget. Ada yang kuat kalau misalkan dia masih mau, jadi dia kuat terus dia ngejalaninnya sehari-hari juga nggak mikirin banget, pasti kan Ya percuma. iya. Oke. Hukuman yang setimpal menurut Nisa untuk si pelaku pembuli itu apa? Hukuman yang setimpal tuh kayak kan orang ngebully tuh beda-beda tuh. Iya. Ada orang yang bully karena fisik, ada juga orang yang bully karena kelas kelas. Misalnya nih cowok nih, ceweknya lebih suka sama yang ini Iya, karena kayak dia lebih ganteng lah. Dia Fisik, nggak mau- fisik. Iya fisik. Terus cowoknya gak terima karena ceweknya lebih milih cowok lain. Situ berantem, terus ntar saling bully sampai menyebabkan kematian. Kan nggak tahu sekarang tuh banyak banget kan di berita kayak nih bocah dibully sampai meninggal. Iya. Gitu. Kan kayak aduh itu kayaknya hukuman yang setimpal sih ya, jalur hukum lah ya. Orang tuanya juga kayak belum tentu bisa nerima keadaannya. Kalau anaknya yang udah dibesarin, yang dikasih sayangin, tiba-tiba dibunuh sama orang lain kan kayak depresi ya. iya. Oke, terakhir nih ya. Bisa pernah gak sih dibully? Pernah gak? Aduh, kalau dibully sih kayak sering banget ya dulu pas SD, SMP tuh lagi kayak dibully-bulinya tuh lagi parah-parahnya gitu. Kayak pernah nih juga dibully satu angkatan, cuma gara-gara ya tadi masalah cowok. Dikirain aku pacaran sama dia, padahal enggak. Tuh satu angkatan ngebully. Tapi ada sih satu teman yang ya sabar aja ya Nis gitu. Terus kayak pulang ke rumah nangis di pojokan, kayak sedih banget. Kok bisa gitu. Besoknya sekolah juga dibully lagi, cuma karena masalah yang sama. Sampai beberapa tahun kemudian, terus ya saya sampai sekarang udah kayak ya udah orang mau ngebully saya juga saya nggak apa-apa. Jadi kayak ya udah gitu. Iya, ya udah aja. Karena pengalaman dibully itu udah banyak gitu. Jadi kita ya udahin aja. Kan ntar yang ngebales adalah Apa itu? ya ya Allah yang membalasnya. Kita mau ngebalas juga percuma. Dia mau beli kita mau beli balik kayak sama aja. Enggak, maksudnya sama aja kayak kita mau bully dosa juga, mau bully orang. Oke, makasih buat Nisa karena udah kesempatan hadir di podcast aku kali ini. Oke, segitu aja. Iya. Makasih Nisa. Oke, makasih bro. Ya. Oke, Bye. bye guys. Terima kasih. Ayo.